Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat bertemu kembali dengan Ibu di sini dengan kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, maka doa. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kelihatan semuanya hadir karena kelas 6 ini cuma berjumlah 6 orang dan semuanya hadir. Semoga yang hadir akan bertambah ilmunya dan akan semakin pintar. Anak-anak, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang konsep-konsep dasar kecerdasan artifisial, kemudian ada mesin cerdas dan non cerdas. Nah, sekarang pembelajaran hari ini kalian tidak harus mampu membuat cerita melalui bantuan ChatGPT dan kemudian kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Nah, sebelum ke kegiatan, mungkin kalian masih ingat ada yang dinamakan dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contohnya mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari apa? Mesin cuci. Mesin cuci itu bukan handphone. Ada lagi yang cerdas ya, robot pembersih lantai. Terus apa lagi? CCTV. Ya, terus apa lagi? Ada apa? TV. TV itu bukan, itu yang menggunakan apa? Yang menggunakan kecerdasan artifisial. Ada yang kita kalau kita berjalan itu apa? GPS. Kemudian mobil tanpa apa? Tanpa supir ya, itu yang termasuk ke mesin cerdas. Kemudian yang masuk ke mesin non cerdasnya tadi diantaranya ada kalkulator. Kemudian ada mesin cuci. Terus ada apa lagi? Kipas angin. Nah, mungkin kalian di dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah mengenal apa itu ChatGPT. Ya, anak-anak sekarang itu otaknya kreatif. Mungkin kalian pernah menggunakan ChatGPT? Pernah. Dalam hal apa? Tentang apa? Kamu menanyakan apa kepada ChatGPT? Menanyakan cerita. Menanyakan pelajaran, ya, menanyakan pelajaran, iya, pengetahuan. Terus menanyakan apa lagi? Kita dengan ChatGPT itu bisa berkomunikasi layaknya kita dengan manusia. Ya, sok coba kita berkomunikasi dengan ChatGPT, apapun yang kita tanyakan itu akan apa? Akan menjawab dengan benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ingat, itu semua kecerdasan artifisial atau AI itu bukan pengganti manusia, tetapi apa? Cuma membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Seperti yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bahwa kita akan membuat cerita atau menanyakan apa yang kamu suka kepada ChatGPT. Kalian tahu caranya? Tahu karena ada yang sudah tahu karena pernah atau sering melakukan apa? Komunikasi dengan ChatGPT. Yang pertama buka apa? Buka taman ChatGPT. Kemudian kita ketik apa yang kalian mau
Nah, kalau diketik di bagian ChatGPT, tolong buatkan cerita tentang sebuah peristiwa di perpustakaan misalkan, atau tolong buatkan cerita pocong. Ya, karena kalian itu hobinya itu mendengarkan atau membaca yang horor-horor ya. Itu kalian silakan tolong buatkan bla 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 apa yang kalian mau ceritanya. Saya ini cerita yang akan kalian buat nanti itu sesuai dengan mood kalian. Jangan membuat cerita yang aneh-aneh ya. Sesuaikan dengan umur kalian. Nah, sekarang kita sudah dibagi. Nah, karena kita cuma berenam ya, keluarga besar kelas 6 ini cuma berenam. Kalian sudah dibentuk dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok itu dua orang. Nah, berarti kan silakan kalian buatkan cerita, minta tolong kepada ChatGPT untuk membuat cerita apa yang kamu suka. Setelah itu nanti kamu ditulis di buku kamu, kemudian presentasikan di depan teman kalian, di depan kelas ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Silakan lihat kelompok itu ketika di bagian ChatGPT-nya cerita apa, diskusikan sama teman sebangkumu apa yang akan kalian minta kepada ChatGPT. Pak, ya silakan. Dan ini bisa ketemu tidak? Tolong buatkan. Kamu ingin cerita apa? Silakan didiskusikan. Mau ceritanya apa? Kalau kamu bisa diganti, itu memang cocok. Boleh. Boleh. Tinggal tulis aja judul. Boleh. Kalau mau, misalkan mau yang ini mau diganti, nggak enak, boleh silakan. Atau mau apa boleh. Yang penting setelah ini kamu ditulis di buku dan dibacakan. Yang penting bisa terjawab ya. Siapa yang menulis? Kalau yang itu, yang atas apa masuk? Terus apa? Sekarang semua boleh. Kalau sudah itu langsung aja ditulis. Tulis dan bacakan. Tulisan sini. Ya kan? Kau baca dulu lewat sana. Jadi ya.
Bir. Ya. Ya. Hah. Putar dulu. Di sok sana. Sana ke. Ya sudah. Banyak ya. Buat juga ada semangat ya dan Fitriana ini banyak tarik. Tataran nama sudah bisa ya, kalau ngetik di keyword juga bisa. Tekan atau kamu tidak mengulung.
Kita baca tulisannya, kita baca. Selesai. Sampai selesai. Ini udah ditulisin belum? Gimana sehat? Ya. No ya. Singkat. Tulisannya yang bisa dibaca. Ini masih banyak ya. Sampai mana? So kamu mendiktekan nanti. Yang mendiktekan sebagian, seorang mendiktekan, seorang menyerap, nanti campur, kok ditriani, ditriana. Ini masih banyak. Sampai sini. Sok ditekan kalungnya, ditriana ditekan. Gak bisa kah baca kan? Mungkin kakak baca tulisan batu. Hah? Nah, dua. Kita baca. Itu mah kamu ada kupat, mau tulisan aja. Sok ditekan. Sakit begitu ya terus. Kita kan soalnya amin kita eta yang campur soalnya kali. Baca tulisannya. Jangan kakinya darah begini. Boleh seru harus cute. Masih banyak nih. Itu ini. Ini sampai mana? Iya ya. Jalan mana?
itu Sok ditekan, susah orang nulis, susah orang ngeditekan. ya ih bintang dari jam kelas itu terus kun Mana masih banyak. Coba perlu diajar nulis teh, nanti cepet capek. Sekarang harus dibuka lagi yang cara teh menulis digiatkan lagi. Kata Bapak Gubernur menulis harus digiatkan lagi supaya anak-anak teh bisa menulis. Bisa kan? Rata-rata itu kalau orang ini juga. Ini masih banyak. Mana? Sok ditekan simpelnya apa? Ditekan memang ada suaranya, tidak boleh tidak bersuara. Kalau mendikte itu harus bersuara. Kemudian nanti kalau membacanya itu harus dengan intonasi yang bagus. Ya. Itu sudah selesai. Itu habis selesai. Itu habis selesai. Ya, santai aja. Yang penting bisa dipresentasikan nanti di depan ya teman yang lainnya ikut merasakan apa yang ada di dalam cerita yang dibuat oleh kalian. Ya. Cari kesini ya Facebook software
Sudah sampai. Nggak usah. Nggak usah gitu. Ada masih banyak. Ya, udah biasa kalau gitu.
Dah. Yang ini belum. Ya. Sudah. Ini keluar. Ya. Bisa nih. Ibu sisa itu. Udah semua? Sudah? Nah, setelah kalian menulis cerita tersebut, silakan kalian bacakan cerita yang kalian dapat itu di depan. Salah satu orang yang akan membacakan. Siapa yang akan memulai? Angga, boleh. Angga. Judulnya apa yang lain perhatikan. Ini ceritanya seru apa enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya Arjo meninggal. Sudah 3 hari sejak Arjo meninggal karena kecelakaan motor di tikungan tajam dekat hutan kecil di desanya. Warga bilang tempat itu angker, katanya sering meminta tumbal. Dinda, sahabat Arjo sejak kecil, tak bisa menerima kenyataan. Malam-malam ia menangis sambil menatap foto mereka berdua. Sampai suatu malam ponselnya bergetar. Notifikasi WhatsApp dari Arjo. Din, aku belum pulang. Dinda gemetar. Mungkin temannya ada yang iseng pakai akun Arjo. Tapi pesan berikutnya muncul lagi. Aku kedinginan, Din, gelap sekali di sini. Ia membahas dengan gemetar. Jo, kamu di mana? Balasan datang cepat. Masih di tikungan. Aku belum
Pulang. Jantung Dinda berdetak makin cepat. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, ia naik motor menuju tikungan tempat Arjo meninggal. Kabut tebal turun hening, lampu jalan mati. Lalu ia melihatnya, seorang berdiri di tengah jalan, pakai jaket yang sama terakhir kali Arjo pakai. Kepalanya tertunduk, kakinya berdarah. Pelan-pelan susuk itu mengangkat wajahnya. Dinda menjerit, wajah itu rusak, berdarah, dan matanya putih semua. Kamu datang, ya dia. Sekarang gantian kamu yang temani aku. Keesokan harinya warga menemukan motor Dinda tergeletak di dekat tikungan. Mesinnya masih menyala, tapi Dinda tidak pernah ditemukan, dan sejak hari itu tikungan itu selalu meminta dua. Dah. Itu cerita yang dibuat yang ada dengan bantuan ChatGPT dari kelompok Angga. Tepuk tangan buat kelompok Angga. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Terus yang lainnya, kelompok mana? Sama oleh. Silakan. Judulnya apa? Ya, silakan bacanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cerita perbuatan saya. Di ujung Kaki ada seorang anak bernama Randy. Usianya baru 9 tahun, tapi semua orang di kampung sudah kenal siapa dia. Bukan karena prestasi atau kebaikannya, tapi karena kenakalannya yang luar biasa. Setiap hari ada saja ulas Randy. Hari Senin ia menyembunyikan sandal teman-temannya di sekolah. Hari Selasa ia mengecat kucing tetangganya dengan cat air warna-warni. Hari Rabu ia menyelinap ke warung buati dan mengambil permen tanpa bayar. Anak-anak takut padanya. Orang dewasa pun geleng-geleng kepala. Ibu, kenapa meninggal sekali? Tanyanya teman sekelasnya. Ibu hanya menjawab, mungkin karena dia kesepian. Randy memang tinggal hanya dengan neneknya, karena orang tuanya merantau jauh dan jarang pulang. Neneknya sudah tua dan tidak banyak bicara. Rumah Randy selalu sepi. Suatu hari, Randy mencoba barang dia masuk ke dalam perpustakaan dan sembunyi untuk tidur siang. Tapi karena bosan, ia memulai membuka buku bergambar. Tanpa sadar dia tertarik. Besoknya dia datang lagi. Lalu dia membaca buku tentang luar angkasa, luar negeri dan cerita petualangan. Tak lama, Bung dan teman-temannya memperhatikan perubahan Randy. Dia mulai lebih tenang, tak lagi mengganggu orang lain. Bahkan suatu hari ia membantu Buati mengangkat barang dagangan. Randy, kamu kok berubah ya? Tanya salah satu temannya. Randy tersenyum kecil. Bosan dari nakal terus berseru. Begitu lebih besar. Orang tua pun mulai menyukai Randy yang baik. Memang sekali dia masih usia, tapi bukan untuk penyakit yang bercanda. Ya, sudah? Ya, udah. Terima kasih untuk Salma yang telah membacakan. Tepuk tangan buat Salma. Terus ya, kelompok yang terakhir, silakan yang mau baca siapa? Fitriana. Boleh dengan suara yang bagus, dengan intonasi yang bagus pula ya, supaya kedengarannya ceritanya itu hidup ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Judulnya Semut dan Mimpinya.
Di sebuah ladang yang luas dan subur hiduplah seekor semut kecil bernama Tino. Tino tinggal di dalam koloni besar bersama ribuan semut lainnya. Setiap hari para semut bekerja tak henti Kalau yang nulisnya harusnya yang bacanya yang nulisnya sama, nggak baca yang sok gantian yang nulisnya yang bacanya nggak kebaca, sok baca gantian. Makan mimpinya di sebuah ladang yang luas dan ribuan. Hiduplah seekor semut kecil bernama Tino. Tino tinggal di dalam koloni besar bersama ribuan semut lainnya. Setiap hari para semut bekerja tanpa henti, hemat, menjaga sarang dan melindungi rakyat sekalian. Semua semut hidup dengan disiplin, tapi Tino berbeda. Dia sering melakukan memandangi langit. Dia bermimpi bisa melihat dunia di luar. Sungai beserta hutan yang tak berhenti. Setiap kali ia berbicara, seseorang bermimpi semut lain menyatakannya. Kita semua kita hidup untuk menjaga, kita hidup untuk bekerja dan melayani. Dia merasa kecil, tapi hatinya tak bisa diam. Suatu hari diam-diam berjalan ke arah utara, melewati batas ladang yang tidak pernah disentuh semut lainnya. Di perjalanan dia menghadapi banyak tantangan. Angin kencang, hujan deras, bahkan serangan laba-laba. Tapi ia terus berjalan. Dia melewati danau dapat mengambang dan menyeberangi sungai kecil dengan naik dan kesenangan diri di balik kulit kayu. Saat malam tiba, akhirnya setelah hari-hari penuh perjuangan Tino sampai di tempat tinggi tebing kecil di ujung gunung. Dari sana dia bisa melihat dunia luas yang selama ini dia dimimpikan. Hutan lebat, aliran sungai berkilauan dan angin seorang menundukkan. Matanya berkaca-kaca, ia berhasil. Tino kembali ke sarangnya dengan membawa cerita dan pengalaman tentang dunia dibuat obatnya. Dia tak ada yang tertarik, tapi sedikit demi sedikit saya sempat mengawali ke air. Ternyata mulai belajar jalan baru, cara menghindari bahaya. Dan saat itu Tino bukan di koloni mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Fitriana. Nah, anak-anak, dengan bantuan ChatGPT kita bisa membuat apapun yang kita mau. Nah, tapi ingat bahwa AI atau kecerdasan artifisial itu bukan pengganti, tetapi hanya membantu pekerjaan manusia. Kalian harus menggunakan kecerdasan artifisial atau AI itu dengan bijak. Yang tidak perlu itu nggak usah dicari. Sesuaikan dengan umur kita, dan kita sebagai pelajar itu yang dicari tentang tentang pelajaran. Selain cerita, ChatGPT juga itu bisa membuat membuat puisi.
ya membuat puisi, terus tanya tentang apa lagi tentang pelajaran. Mungkin kalian dalam pelajaran ada yang merasa kesulitan, bisa tanya ChatGPT. ChatGPT itu bisa menjawab sesuai dengan perintah kita ya. Nah anak-anak, mungkin kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, dan ibu minta di rumah kalian membuat apa? Membuat ulang cerita dengan bantuan ChatGPT dengan apa? Ditambah dengan imajinasi yang kalian punya. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Seru, senang. Nah, nanti kita kapan-kapan bisa kita belajar lagi menggunakan ChatGPT tentang yang lainnya. Kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.